Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Janganlah kau terlena dengan kesenangan dunia hingga kau melupakan kedatangannya. Beritakanlah firman-Nya, kabarkanlah dengan segera, kabarkan kedatangan Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja, oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya bersedia sambut Sang Raja. Sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan, oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Karunia hidup yang Shalom semua, selamat malam. Hari ini kita berada di malam yang kedua untuk 10 hari berdoa. Seperti biasa, kita telah ketahui tema adalah kembali ke altar ataupun kembali ke mezbah. Tajuk khusus untuk malam ini adalah penyucian dan penyerahan. Saya akan bacakan bacaan untuk malam Kamis. Kejadian 12 ayat 7. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Penyucian dan penyerahan. Dalam Alkitab, mezbah selalu mewakili tempat penyucian dan peringatan. Mezbah adalah simbol lahiriah dari hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan.
serta merupakan bentuk pengakuan dan penyembahan terhadap Tuhan yang hidup. Mezbah sering dibangun untuk memperingati pertemuan dengan Tuhan yang berdampak besar pada kehidupan seseorang. Ketika Tuhan melakukan sesuatu supernatural, sang manusia yang menyaksikannya tidak akan melupakannya, sehingga mereka membangun sebuah mezbah, tempat untuk mengingat, di tempat di mana mereka telah melihat Tuhan bertindak. Ketika Tuhan memberitahu Abram dalam Kejadian 12 ayat 7 bahwa Dia akan memberikan tanah Kanaan pada keturunannya, Abram membangun sebuah mezbah di sana karena pertemuannya dengan Tuhan adalah satu pengalaman supernatural. Pada saat itu, Tuhan berjanji untuk melampaui segala batasan kehidupan Abram dan akan menjadikan benih Abram menjadi satu umat yang besar dan perkasa. Ketika Ishak sedang mengembara di padang gurun Gerar dan berseteru dengan orang lokal untuk mendapatkan sumur, Tuhan datang padanya dan berkata, Kejadian 26 ayat 24, Akulah Allah ayahmu, Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ishak mengingat pertemuan ini dengan membangun mezbah persis di mana ia bertemu dengan Tuhan. Karena ini adalah satu pertemuan yang bersifat supernatural, Tuhan telah melewati semua batasan normal untuk menegaskan janji yang Ia ucapkan pada ayahnya Ishak, dan janji itu sekarang menjadi bahagian dari hidup Ishak juga. Yakub, anak Ishak, pergi ke satu tempat yang bernama Betel dan membangun mezbah untuk menghormati Tuhan yang telah menunjukkan dirinya ketika Yakub lari dari Esau. Kejadian 35 ayat 3. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Karena pertemuan supernatural tersebut, Yakub membangun mezbah di sana. Gideon yang sangat ketakutan, sangat terkejut ketika Tuhan datang padanya dalam damai dan memanggil dia untuk memimpin umat Tuhan menuju kemenangan. Gideon begitu tersentuh sehingga ia membangun satu mezbah di tempat itu dan menyebutnya Tuhan itu keselamatan. Karena pertemuannya dengan Tuhan adalah satu peristiwa yang membawa keselamatan. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Jangan pernah lupa. Dan ada manfaat
tambahan dari tindakan mereka. Pengembara selanjutnya akan diberkati oleh mezbah yang didirikan oleh orang percaya. Sementara banyak orang melihat mujizat Allah dalam hidup mereka hanya sebagai satu kebetulan belaka, beberapa orang menyadari betapa sakralnya saat-saat tersebut dan menggunakan segenap tenaga mereka untuk mengenang dan mengingat perbuatan Tuhan tersebut. Ellen G. White menulis, Abraham menunjukkan contoh yang mulia. Hidupnya berakar pada doa. Dimanapun ia mendirikan kemahnya, mezbah selalu ada di sampingnya. Ia memanggil semua orang di perkemahannya untuk mempersembahkan korban pagi dan petang. Ketika tendanya dibongkar, mezbah itu tetap ada. Para pengembara Kanaan menerima petunjuk dari Abraham. Dan setiap kali salah satu dari mereka melihat mezbah yang didirikan Abraham, ia akan berdoa di sana dan menyembah Allah yang hidup. Buku From Eternity Past, halaman 76. Pertanyaan untuk direnungkan, berkat surgawi apa yang ingin Anda ingat di masa depan? Dan mezbah Tuhan apa yang akan Anda bangun hari ini? Kejadian 12 ayat 7, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Baik, mari kita berdoa untuk doa-doa ini. Kita bersyukur dan seterusnya kita akan mengakui dosa kita dan berterima kasih atas pengampunan Tuhan. Ya sama seperti semalam, yaitu tuntutan kita akan memohon hikmat untuk menghadapi persoalan dan cabaran hidup. Kita akan berdoa untuk gereja kita, gereja setempat, gereja daerah, gereja-gereja daerah, dan seluruh dunia, dan permintaan lokal. Oleh itu, mari kita semua tunduk kepala, dan saya akan pimpin dalam doa. Ya Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang duduk di takhta yang paling mulia, yang terbesar. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan pelajaran pada malam ini mengenai bagaimana kami harus mengingat jasa-jasa Tuhan dalam hidup kami. Kami harus mendirikan peringatan, tugu peringatan di dalam hati, pikiran kami, dan selalu mengucap syukur atasnya. Agar apabila orang lain mendengar peristiwa pengalaman kami ataupun melihat hidup kami, mereka juga terberkati dan ingin untuk bersyukur dan memuji Tuhan juga. Bapa di surga, ampuni dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Sekarang ini kami akan mengambil waktu secara senyap untuk mengingat dosa-dosa kami dan seterusnya meminta ampun atas semua itu.
Bapa di sorga, kami telah yakin dan beriman bahwa dosa-dosa kami sudah diampuni. Terima kasih yang terdalam ya Tuhan, untuk pengampunan melalui kuasa darah Yesus Kristus. Sekarang ini ya Bapa, kami berdoa untuk persoalan-persoalan hidup yang kami sedang alami. Ada perkara-perkara yang kami tidak tahu mana satu jalan yang kami harus pilih. Ada persoalan yang membuatkan kami bingung. Tindakan mana yang kami harus ambil, ini ataupun itu ataupun yang lain. Tuhan di surga, kiranya Tuhan memberikan penjelasan atas persoalan tersebut, dan biarkanlah kami dapat bertindak dengan yakin. Setelah kami menyerahkan segala sesuatu, kami akan menurut dorongan Roh Kudus untuk bertindak, dan kami akan bertindak sesuai dengan apa yang kami anggap itu benar, melalui sekiranya diselaraskan dengan kitab suci dan keinginan Tuhan. Kami akan mengambil tindakan yang paling kami rasa disetujui oleh Tuhan. Bapa di sorga, juga sekiranya ada masalah-masalah hidup yang kami sedang hadapi, kiranya ya Tuhan, Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, semangat, agar masalah-masalah tersebut bukan menjatuhkan kami, tetapi ini adalah cara untuk kami maju selangkah lebih tinggi menuju surga. Kami harus menghadapi ini selagi kami ada di dunia, tetapi menangkan kami ya Tuhan, karena Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk semua keperluan gereja kami, sama ada itu gereja sedunia, gereja regional, ataupun gereja lokal kami. Kami berdoa keperluan-keperluan di dalam gereja tersebut, apakah itu daripada segi dana, apakah itu daripada segi pembangunan rohani, apakah itu daripada segi bagaimana mereka menghadapi tantangan daripada masyarakat sekeliling, apakah itu masalah penurunan jumlah keanggotaan. Bapa di sorga, Engkau melihat secara mendalam satu persatu gereja ini untuk dibentuk, untuk dibangun, dan untuk dipulihkan, supaya gereja ini, gereja yang sisa, tetap tersisa sampai akhir zaman. Artinya, tetap bertahan sampai Yesus datang. Kiranya para pemimpin gereja tidak melepaskan semangat mereka untuk terus melayani domba-domba Tuhan. Dan kiranya anggota-anggota di dalam gereja tidak juga melepaskan kepercayaan mereka. Meskipun mungkin ada banyak pertanyaan, banyak kekurangan dalam gereja tersebut. Dan gereja itu secara organisasi tidak kehilangan tujuan ya Tuhan, untuk membawa kabar keselamatan kepada orang-orang lain. Dan apa lagi yang perlu Tuhan
rencanakan untuk setiap gereja tersebut, maka terjadilah kehendak Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, juga keperluan setiap anggota sedunia, anggota di gereja kami masing-masing. Ada keinginan-keinginan ataupun keperluan-keperluan. Tuhan, bantulah, jagalah kami masing-masing. Berikan kami berkat dalam hal rohani, itu yang terpenting. Dan seterusnya, dalam hal ekonomi, kesehatan, sosial, komunikasi, hubungan dalam keluarga, keselamatan kami di tempat kerja atau di mana saja kami tuju. Kiranya Tuhanlah yang memegang semua itu. Kami menjemput Roh Kudus untuk berada dalam hidup kami, agar semua kami dapat merasakan bahwa kami sedang berjalan di jalan Tuhan. Oleh itu ya Tuhan, kami ingin menutup doa ini dengan rasa syukur dan terima kasih. Dan kami tahu Tuhan akan menambahkan lebih daripada apa yang kami dapat doakan. Terpujilah nama Tuhan, dan kami berdoa dalam satu nama yang kami kenal, namanya Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat-sahabat, kita akan bertemu pada hari esok dalam jam yang sama, jam 7 malam. Semoga Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat tidur. Kita berjumpa besok. Amin.